Wa ana thauban. Nah, yang tadi adalah zikir yang bisa dibaca kapan saja. Berikutnya adalah zikir khusus, waktunya khusus. Wan sauban qala kana Rasulullah idza sarafa min sholati istaghfara thalathan. Dari Thauban qala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min sholati. Kalau Rasulullah tatkala selesai dari salatnya istaghfara thalathan. Rasulullah beristighfar 3 kali. Selesai sholat istighfar berarti waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, dosisnya udah kayak gitu. Setiap sholat istighfar tiga kali. Udah biasa kita lakuin. Sudah bisa dilakukan. Istighfar 3 kali. Istighfarnya kayak gimana? Di sini nggak disebutin. Nggak disebutin. Boleh astagfirullah, boleh. Boleh astagfirullahaladzim, boleh. Bentuknya sigotnya tidak ditentukan. Mau yang panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, boleh. Ustaz, saya pernah dengar ada sayyidul istighfar. Ada sayyidul istighfar. Pemimpinnya istighfar. Mbahnya istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Terus wa atika masatul a'udzu min syarri ma sana'tu wa aqulu bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Belum apa Ustaz? Cari di Google. Sayyidul istighfar. Enggak usah tulisan-tulisan hilang. Cari di Google Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, kan udah ngaji nih. Pokoknya kalau udah ngaji mah pengen yang cari yang paling topnya deh. Itu topnya istighfar. Sayyidul istighfar boleh ya. Khususnya yang kita biasakan. Dicatat boleh. Habis cari di Google, di print. Tapi tolong tanya ke guru dulu. Ini bener nggak? Jangan-jangan Sayyidul Istighfarnya udah dimodifikasi. Oke, sip. Nah, approve. Haha, bener. Amalin dah. Baca. Tempel di tempat sholat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Khususnya Sayyidul Istighfar itu dibaca subuh. Setelah sholat subuh dan setelah asar atau setelah maghrib. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi tadi. Setelah sholat subuh atau dan setelah asar atau setelah maghrib. Apa fadilahnya? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang pagi harinya baca Sayyidul istighfar, kemudian meninggal di siang hari, pagi baca, meninggal siang hari, dakhalal jannah, dia masuk surga, kata Nabi. Masuk surga. Siapa orang baca sore hari, meninggal di malamnya, maka dia masuk surga. Sayyidul istighfar itu wajib. Kita dapat amal dari guru kita di Bogor itu Allah man la ilaha illa anta khalaqtani. Kan mati itu kalau nggak siang ya malam. Ya. Ustaz, saya di antara siang dan malam matinya. Ya termasuk. Pagi dibaca, meninggal siang masuk surga. Sore dibaca, meninggal malam masuk surga terus. Tapi seumur hidup. Ya Allah, tetangga pas mati pas lupa baca Allah manta robbil. Dan mati pakai milih-milih. Makanya jadikan wirid ini jadikan kebiasaan. Sayyidul istighfar. Rasulullah setiap pada sholat beristighfar tiga kali. Ada 2 makna. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu utama untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan waktu utama. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'a asma'?" Ya Rasulullah, kapan doa paling dengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, setelah sholat.
Kemudian doa apa yang paling pantas untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta ampun atas dosa kita. Minta ampun atas maksiat yang sudah kita lakukan, itu yang paling utama. Itu yang paling pokok. Oh, di umroh minta doa apa? Doa panjang umur, doa rezeki banyak, doa utang beres, doa usaha lancar, segala macam lah. Lupa nggak minta ampun. Padahal doa minta ampun adalah doa yang paling utama tuh sebelum yang lain tuh. Karena tadi ketika dosa udah dibersihin, yang lain lancar. Ya, itu mana yang pertama. Mana yang kedua adalah istighfar setelah sholat juga. Kita, ya Allah, kalau ada salah-salah dalam sholat saya, tolong ditutupi, tolong dimaafkan. Diajarin Nabi istighfar talasan. Bentuk istighfarnya bebas. Waqala, dan Rasul mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah keselamatan. Selamat dunia, udah. Allahumma antas salam wa minkas tabarak tayadal jalali wal ikram. Maha mulia Engkau, ya Allah, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang biasa kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Berapa kali ini? Satu kali aja. Satu kali. Karena enggak disebutkan bilangan. Qila li Auza'i wa huwa ahadun ruwatul hadis saiful istighfar taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Sebagian mengatakan ada bentuk istighfarnya astaghfirullah astaghfirullah. Mau yang pendek boleh, mau yang panjang boleh. Pilih yang hafal, yang cocok. Titip pesan saya tadi, kalau ba'da subuh sama ba'da asar atau pada maghrib, Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Catat, bikin catatan di kantong, ya. Allahumma anta rabbi. Saya aja masih baca, contekan zikir wirid, masih baca, masih bawa. Jangan banyakkan gengsi. Ngelihat gengsi, gak ngelihat, gak hafal, udah biasa-biasa aja. Selagi ada yang mudah. Loh, di beberapa di Masjid Arab itu nempel tuh panduk baca subhanallah astagfirullah 33 tuh nempel di depan tuh, gak apa-apa, gak ada masalah. Dan jangan suka usil, begitu ngeliat orang contekan zikirannya banyak, belum hafal-hafal juga. Itu kadang-kadang yang ngerusak. Ya Allah, ya. Udah biasa-biasa saja. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim. Ini zikir-zikir habis salat. Istighfar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah, bahwa Nabi SAW kana idza faragha minas salat, ketika Rasulullah selesai dari salat, wasallama, dan bersalam, qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlilnya Nabi SAW. Tahlil la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salat apa? Semua salat. Semua salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, yang tadi tahulah artinya ya, tahlilnya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah kalau Engkau yang memberikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan ketika Engkau mencegahnya. Masya Allah, tauhid. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gak pengaruh semua kesungguhan itu, Engkau yang menentukan. Habis. Bagaimana susunannya? Boleh saja, nggak disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir habis sholat nggak ada, susunannya khusus. Tinggal yang hafal kita mana. Cuman kan biar enak, sama guru-guru kita disusun tuh. Ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah. Terus Allahumma
ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu disusuni. Maka jangan aneh. Ustaz, kok di kampung saya beda sama di At-Taqwa wiridannya? Ustaz, kok di masjid saya beda sama di kampung saya? Emang begitu. Beda-beda susunannya, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Disusun oleh para ulama-ulama begini. Ada yang pendek, ada yang panjang. Cilongok lebih enteng lagi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, khalas sudah. Udah beres gitu kan. Tapi habis itu zikir sendiri lama. Kita mau wala dzikir wala apa. Kita makan agama cocok-cocokan. Yang cocok di hati aja. Wah ini cocok nih, gak perlu ngapal-ngapalin zikir nih, ngaji di sini mah nih. Udah begitu aja. Padahal ada juga. Susunan bisa beda-beda. Lafadznya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya mau nyusun sendiri ya. Kalau mampu mah. Kalau mampu. Udah daripada keder, daripada nanti puyeng, ikuti yang sudah ada disusunkan oleh para ulama. Allahumma la manya lima a'ta wa la mu'ta lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, muttafaqun alaih. Khusus subuh la ilaha illallah la syarikalahnya 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya 10 kali. Begitu dalam hadis dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Atau mungkin ada nanti di sini. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli salatin. Ini yang beda Bapak-bapak, semua zikir pada salat banyak. Yang beda cuma caranya doang. Caranya saja. Ada yang kencang, ada yang pelan. Itu aja. Yang menafikan, enggak ada zikir habis salat, enggak ada. Semuanya zikir. Cuman khilafiyah yang ada di tengah-tengah kita adalah cuman caranya. Maka jangan ribut cara. Ini sampai udah ngaji 10 tahun masih ribut aja. Ya. Mau rame-rame litarbiyah kata Syekh Nawawi. Mau sir, mau pelan, monggo silahkan. Jangan bikin bingung orang awam. Gara-gara yang udah ngajinya ribut, zikir kencang sama zikir pelan, yang awam gak zikir lah, mendingan gak zikir aja, gak ribut. Kan begitu awam akhirnya berpikirnya, yang udah ngaji jangan ribut, udah boleh. Coba kita memang sesuatu yang masih boleh dalam agama, yang lowong, yang luang, yang lembut, jangan dikerasin, jangan disempitin. Boleh, siapa yang larang? Masa gara-gara zikir jahar masuk neraka kebangetan. Ya. Kemudian tadi susunan zikir yang berbeda. Maka kita di mana ikut? Oh, di masjid ini zikirnya begini. Istighfar, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, ayat kursi, qul hu, udah ikut kayak gitu. Maka saya juga di mana begitu. Di masjid lihat zikirnya kayak gini, ya udah besok kalau saya ngimamin zikirnya kayak gitu. Di sebelah sini masjid beda lagi, Yang penting gak koploan aja di sholat udah. Yang penting kan masih zikir dan zikirnya jelas. Oh dari sini. Susunannya beda-beda. Cara dan susunan kadang berbeda. Tapi yang tidak zikir habis sholat gak ada. Wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu kana yaqulu dubra kulli salatin hina yusallim la ilaha syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini zikirnya Abdullah bin Zubair. Mau ikut mangga. Kalau ketemu zikir begini, wah ini berarti zikirnya Abdullah bin Zubair. Tapi kayaknya peminatnya sedikit ini. Panjang. Udahlah Ustaz yang biasa-biasa aja. Udah amalin yang biasa-biasa saja. Tapi jangan nyalahin orang yang zikirnya luar biasa gitu loh. Ya. Ada orang zikir lama-lama didehemin. Lama amat zikirnya. Jadi banyak perlu. Pukul dia lagi ngumpulin amal. Ya.
Qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktubah. Kata Abdullah bin Zubair, ini tahlilnya Nabi kaki Nabi salat. Panjang. Berwarna-warni. Nabi itu ada zikir pendek, ada zikir panjang. Karena Nabi tahu macam-macam umatnya nanti. Ada yang kuat zikir lama, ada yang enggak ada. Ada yang sholatnya buru-buru, ada yang sholatnya santai. Sudah, sekarang sudah pensiun ya. Zikirnya ditambah deh. Dulu waktu kerja istighfarnya astagfirullahaladzim atau astagfirullah kerja buru-buru. Sekarang sudah pensiun, sayyidul istighfar lah. Cari, buka kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Tahlilnya la ilaha illa syarika la lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Dulu la ilaha illallah, la ilaha 3 kali udah. Disesuaikan. Bahkan mungkin kita nanti punya zikir hari, ada zikir weekday, ada zikir weekend. Masya Allah. Begitu weekday yang pendek. Begitu weekend panjang. Kalau hari Sabtu hari Ahad rame orang zikir di masjid-masjid. Maka boleh itu dibukukan, boleh. Ditulis, ditaruh di masjid, zikir, pegang. Ya, dulu pernah kita buat itu surah Al-Kahfi. Supaya orang datang Jumat sambil nunggu sholat Jumat baca surah Al-Kahfi itu. Tahu kemana sekarang itu. Rusak dibaca, tahu nyelip. Tujuannya ada di masjid-masjid itu. Ada buku-buku wirid, ada buku-buku zikir. Itu yang dipikirin oleh para Dewan Kemakmuran masjid. Sampai di Tarim, di Masjid Jami Tarim itu, ke mau sholat Jumat orang datang dari jam 10. Mungkin karena saya datangnya jam 10 lewat, itu udah rame. Ada orang baca Yasin, ada orang baca surah Al-Kahfi, ada orang baca macam-macam. Terus kemudian di sela-sela orang itu ada orang yang keliling bawa air, takut ada yang aus, sambil wirid, sambil zikirnya, minum, keliling lagi dia terus begitu. Di tengah-tengah tuh meja-meja atau tumpukan-tumpukan Quran, kemudian tumpukan-tumpukan Majmu' Syarif kalau kita ya, orang bisa ambil. Pas mau sholat itu dikumpulkan, sudah ke depan. Masjid jadi tempat berzikir. Ya. Wa rawahu Muslim, Rasulullah yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin maktubah. Dengan lafaz itu Rasul bertahlil setelah sholat fardu. Rawahu Muslim.